Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dari RKS 1A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Komputer Organisasi Sistem. Ini kata pengantar. Ini daftar isinya di bab 1, yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan terdapat prosesor, organisasi CPU, eksekusi instruksi, desain prinsip untuk modern komputer, multi komputer, memori utama, bit, alamat memori, pengurutan bit, memori cache, memori sekunder, hierarki memori, disk magnetic, IDE disk, SSI disk, di solid state SSD, CD-ROM, pengembangan dan fungsi, input, output, disk, terminal, dan BIOS. Di bab 2-nya yaitu penutup. Daftar pustakanya. Langsung saja ke bab 1 pembahasan. Yang pertama yaitu prosesor. CPU Central Processing Unit adalah otak dari sebuah komputer. Fungsi dari sebuah prosesor adalah untuk mengeksekusi program yang disimpan dalam memori utama dengan mengambil instruksinya, memeriksanya, dan kemudian mengeksekusinya satu demi satu. Komponen-komponen dihubungkan oleh bus yang merupakan kumpulan kabel paralel untuk mengirimkan alamat, data, dan sinyal kontrol. Bus dapat berada di luar CPU, menghubungkannya ke memori dan perangkat input-output, namun juga di dalam CPU. Di dalam prosesor juga terdapat organisasi CPU. Jadi singkatnya, organisasi internal bagian dari CPU. Von Neumann sederhananya ditunjukkan pada gambar yang di sini. Bagian ini disebut jalur data dan terdiri dari register, biasanya 1 sampai 32. Lalu, unit logika aritmatika, dan beberapa bus yang menghubungkan bagian-bagian tersebut. Register tersebut masuk ke dua register input ALU, diberi label A dan B. Di dalam itu angka ini dapat memegang itu ALU masukkan ketika ALU adalah melakukan beberapa perhitungan. Yang ke B itu eksekusi instruksi. CPU mengeksekusi setiap instruksi dalam serangkaian langkah kecil. Secara garis besar, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama mengambil, selanjutnya instruksi dari memori ke dalam register instruksi. Yang kedua mengubah penghitung program ke menunjuk, itu mengeksekusi instruksi. Ketiga, tentukan jenis instruksi yang baru saja diambil. Yang keempat, jika itu petunjuk penggunaan kata di dalam ingatan, menentukan di mana dia mengambil itu adalah kata jika diperlukan ke dalam prosesor daftar. Keenam, menjalankan instruksi. Ketujuh, pergi melangkah ke mulai melaksanakan mengikuti instruksi. Rangkaian langkah ini sering disebut sebagai siklus ambil dekode eksekusi. Langsung saja ke yang C. Desain prinsip untuk modern komputer. Berikut beberapa prinsip untuk modern komputer yang utama. Semua instruksi adalah secara langsung dieksekusi oleh perangkat keras. Memaksimalkan itu nilai di instruksi yang mana diterbitkan. Yang ketiga, instruksi sebaiknya menjadi mudah ke membaca sandi. Hanya beban dan toko sebaiknya referensi ingatan, menyediakan banyak dari register. Ini mohon maaf Pak, translate-nya gak jelas banget. Selanjutnya ke multiprosesor. Elemen pemrosesan dalam prosesor paralel data menggunakan satu unit kontrol bersama. Berbeda dengan multiprosesor yang memiliki beberapa CPU independen yang berbagi memori umum. Dalam multiprosesor, CPU bekerja sama dengan memori bersama, sehingga perlu koordinasi perangkat lunak untuk mencegah konflik.
Nah, ini selanjutnya mungkin pengertiannya. Lanjut saja ke multi komputer. Multi komputer adalah sistem dengan beberapa prosesor yang berbagi memori bersama, sehingga lebih mudah diprogram. Namun, menghubungkan banyak prosesor ke memori bersama menjadi sulit jika jumlah prosesor sangat besar. Nah, ini mungkin lebih dari 256. Sebagai alternatif, multi komputer dirancang dengan banyak komputer independen yang memiliki memori pribadi dan saling berkomunikasi melalui pesan menggunakan topologi seperti grid, pohon, atau cincin. Nah, sistem ini lebih mudah dibangun, contohnya IBM Plugen dengan lebih dari 250.000 CPU. Karena multiprosesor lebih mudah diprogram dan multi komputer lebih mudah dibangun. Sistem hibrida yang menggabungkan kelebihan dan keduanya menjadi area penelitian yang menarik. Nah, selanjutnya ke memori utama. Nah, mungkin ini pengertiannya, memori adalah bagian dari komputer tempat program dan data disimpan. Nah, langsung ke bit untuk mempersingkat waktu. Nah, bit memori digital menggunakan digit biner sebagai unit terkecil yang hanya dapat bernilai 0 atau 1. Nah, sistem biner dipilih karena hanya memerlukan dua nilai berbeda sehingga lebih awal dibandingkan sistem dengan banyak nilai. Sistem biner dianggap efisien karena memanfaatkan perbedaan nilai fisik seperti voltage dengan cara yang sederhana dan dapat diandalkan untuk menyimpan data. Nah, beberapa komputer menggunakan kode BCD, biner kode desimal untuk menyimpan angka desimal menggunakan 4 bit, tetapi biner murni lebih efisien dalam menyimpan kombinasi data. Sebagai contoh, 16 bit biner mampu menyimpan 65.536 kombinasi, sedangkan format desimal hanya mampu menyimpan 10.000 kombinasi. Namun, jika teknologi yang mampu menyimpan angka desimal secara langsung ditemukan, sistem desimal mungkin menjadi lebih efisien untuk aplikasi tertentu. Oleh karena itu, meskipun sistem biner saat ini populer karena keandalan dan efisiensinya, efisiensi sistem bergabung pada teknologi perangkat keras yang digunakan. Selanjutnya, alamat memori. Memori komputer terdiri dari sejumlah sel yang masing-masing memiliki alamat unik untuk menyimpan informasi. Alamat memori diwakili dalam bentuk bilangan biner dan jumlah maksimum sel yang dapat dialamatkan bergantung pada jumlah bit alamat dapat ditentukan dengan 2M2 M, di mana MMM adalah jumlah bit. Setiap sel memori memiliki jumlah bit yang tetap. Memungkinkan penyimpanan berbagai kombinasi nilai. Sebagai besar komputer modern menggunakan sel 8 bit disebut bit sebagai standar. Bit sering kali dikelompokkan menjadi kata yang ukurannya bervariasi tergantung pada arsitektur komputer, misalnya 32 bit atau 64 bit. Nah, lanjut saja ke pengurutan bit. Jadi ini diambil secara besarnya saja, apa ya? Nah, selanjutnya ke pengurutan bit. Bit endian dan little endian adalah dua pendekatan untuk pengurutan bit dalam memori komputer. Pada sistem endian, bit bernomor dari kiri ke kanan, sedangkan pada sistem little endian, bit bernomor dari kanan ke kiri. Pilihan ini berpengaruh pada bagaimana data diorganisasi dalam interpretasi. Misalnya integer 32 bit dengan nilai 6 disimpan secara berbeda dalam kedua sistem meskipun nilai numeriknya tetap sama. Nah, ini masalah muncul saat data ditransfer antara sistem big endian dan little endian seperti dalam jaringan. Bit yang diterima oleh penerima dapat diinterpretasikan salah, menyebabkan nilai integer dan string menjadi tidak sesuai. Nah, ini solusinya adalah membalik bit data di sisi penerima, tetapi
Tapi ini dapat merusak string seperti mengubah urutan huruf. Nah, ini pendekatan lainnya yaitu menambahkan informasi tipe data dan panjangnya sebagai tajuk. Tetapi ini kurang efisien, kurangnya standar dalam pengurutan bit menjadi tantangan besar dalam interoperabilitas sebagai antara berbagai jenis mesin. Nah, selanjutnya memory chat. Nah, langsung saja, ketidakseimbangan kecepatan antara CPU dan memori telah menjadi tantangan besar dalam desain komputer. CPU berkembang lebih cepat dibandingkan memori sehingga menyebabkan waktu tunggu akses yang dapat memperlambat eksekusi instruksi. Salah satu solusi efektif untuk masalah ini yaitu menggunakan memory cache. Itu memori kecil yang sangat cepat untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Nah, cara kerja cache yaitu cache berfungsi sebagai perantara antara CPU dan memori utama menggunakan prinsip lokalitas. Nah, ini pengertian lokalitas temporal. Data yang baru saja digunakan kemungkinan akan digunakan lagi dalam waktu dekat. Lokalitas spasial, data yang berdekatan di memori cenderung digunakan bersama. Nah, lanjut saja ke CPU saja. Efisiensi cache. Nah, efisiensi TET diukur dengan rasio hit, yaitu proporsi referensi yang berhasil diraih, yakni oleh TET. Waktu akses rata-rata dihitung sebagai waktu akses rata-rata sama dengan C plus kurung buka kurung tutup 1 min H kali M, di mana C adalah waktu akses chat, M waktu akses memori utama, dan H rasio hit. Nah, yang kedua, lanjut aja ke desain chat. Nah, yang pertama ukuran chat. Chat yang lebih besar dapat menyimpan lebih banyak data, meningkatkan rasio hit, tetapi memperlambat waktu akses dan meningkatkan biaya. Yang kedua yaitu ukuran baris chat. Ukuran blok chat memengaruhi jumlah data yang diambil sekaligus dari memori utama. Blok yang lebih besar mengurangi overheat transfer, tetapi dapat menyebabkan penggunaan data yang kurang efisien. Yang ketiga, organisasi chat menentukan bagaimana chat melacak data memori mana yang disimpan saat ini. Nah, yang keempat yaitu chat terpadu atau terpisah, ini salah. Nah, yang pertama chat terpadu, instruksi dan data menggunakan chat yang sama. Chat terpisah, arsitektur Harvard, instruksi dan data memiliki chat masing-masing, memungkinkan akses paralel untuk meningkatkan efisiensi pada CPU bertipe. Nah, lanjut ke yang kelima yaitu tingkat chat. Chat modern sering memiliki beberapa tingkatan yaitu L1, L2, L3. Dengan L1 berada di dalam chip CPU, L2 di luar chip CPU, tetapi dalam paket yang sama, dan L3 berada lebih jauh. Chat memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja sistem terutama pada CPU dengan kecepatan tinggi. Desain chat yang dioptimal membutuhkan keseimbangan antara kapasitas, kecepatan, dan biaya. Lanjut. Lanjut ke memori sekunder. Nah, masalah kapasitas memori utama. Ukuran memori utama selalu terasa terlalu kecil meskipun teknologi terus berkembang. Ada kebutuhan untuk menyimpan data dalam jumlah besar sebagai proyek digitalisasi besar. Perpustakaan Kongres yang membayangkan penjualan seluruh koleksinya secara digital. Contoh kebutuhan penyimpanan. 50 juta buku digital membutuhkan penyimpanan sekitar 100 terabit. Nah, semua film yang pernah dibuat untuk membutuhkan kapasitas dalam kisaran serupa. Kapasitas ini tidak dapat dipenuhi oleh memori utama saat ini, bahkan dalam beberapa dekade mendatang. Nah, lanjut ke
ke hierarki memori. Solusi penyimpanan besar menggunakan hierarki memori yang mencakup beberapa lapisan penyimpanan dengan masing-masing lapisan memiliki karakteristik berbeda. Jadi di sini lapisan hierarki memori pada gambar berikut itu yang paling atas yaitu register, yang kedua cache, yang ketiga main memory, yang keempat magnetic or solid state atau bisa disebut SSD. Nah, di bawah SSD terdapat dua yaitu tape dan optical disk. Nah, jadi yang pertama register CPU. Kapasitas 128 bit, kecepatan akses dalam nanodetik atau lebih cepat. Yang kedua yaitu memory cache, kapasitas puluhan kilobit hingga beberapa megabit, kecepatan sedikit lebih lambat dari register CPU. Yang ketiga yaitu kapasitas 1 giga pemula hingga ratusan giga kelas atas, kecepatan 10 nanodetik dalam waktu akses. Disk solid state dan magnetic atau SSD, kapasitas ratusan gigabit hingga terabit, kecepatan 10 hingga ratusan kali lebih lambat dari memori utama. Pita magnetik dan cakram optik, penyimpanan arsip, kapasitas praktis tak terbatas bergantung pada anggaran, kecepatan waktu akses bisa mencapai detik, perbedaan parameter pada hierarki waktu akses semakin ke bawah hierarki waktu akses meningkat lebih lambat. Contoh memori utama 10 nanosecond jauh lebih cepat dibandingkan disk magnetik yang hanya ratusan nanosecond dan cakram optik dalam hitungan detik. Kapasitas penyimpanan semakin ke bawah kapasitas penyimpanan meningkat. Contoh, disk magnetik memiliki kapasitas terabit, lebih besar dibandingkan memori utama. Nah, lalu efisiensi biaya, semakin ke bawah biaya penyimpanan per bit lebih murah. Contoh, memori utama dihitung dalam dolar atau megabit, sementara disk magnetik dihitung dalam sen atau gigabit. Nah, lanjut ke disk magnetik, komponen dan prinsip kerja disk magnetik. Nah, dilihat di sini ada disk magnetik. Nah, struktur dasarnya terdiri dari satu atau lebih piringan aluminium dengan lapisan material yang dapat dimagnetisasi. Diameter cakram telah menyusut dari 50 cm menjadi 3 sampai 9 cm untuk komputer biasa dan kurang dari 30 cm untuk notebook. Mekanisme penyimpanan dan pembacaan data. Kepala cakram mengambang di atas permukaan cakram dengan bantuan bantalan udara. Data ditulis dengan mengalihkan arus positif atau negatif melalui kepala untuk magnetisasi partikel material. Saat membaca arus positif negatif diinduksi kembali ke kepala ketika melewati area magnetik. Jadi struktur datanya itu ada track lingkaran data yang ditulis dalam satu putaran cakram. Kedua yaitu sektor, track dibagi menjadi beberapa sektor tetap, biasanya 512 bit data, diawali variabel untuk sinkronisasi dan diikuti kode koreksi kesalahan etc. Celah antar sektor, ruang kecil antara sektor. Nah, ini mungkin pengertiannya, lanjut saja. Nah, langsung saja ke IDE disk komputer pribadi modern berevolusi dari teknologi yang ada di IBM PC XT pada masa itu. Perangkat keras disk adalah Seagate dengan kapasitas 10 megabit yang dikontrol oleh pengontrol disk Quebec pada waktu plug-in. Disk ini memiliki 4 kepala 306 silinder dan 17 sektor per track. Pengontrol mampu menangani 2 pergerakan. Sistem operasi mengakses disk dengan menempatkan parameter register CPU, memanggil
BIOS (Basic Input Output System) yang terpasang di room komputer. BIOS menjalankan instruksi mesin untuk membuat register pengontrol disk dan memulai mentransfer data. Nah, ini mungkin ini sejarah-sejarahnya. Nah, ini adalah sejarah-sejarah perkembangan IDE. Nah, contohnya ini evolusi berikutnya adalah Extended IDE yang memperkenalkan pengalamatan LDA Logical Block Addressing. Skema ini menggantikan metode lama dengan pemberian nomor sektor secara linear 0 hingga 2/28 min 1, memungkinkan kapasitas hingga 128 GB. Kedemikian batasan baru ini kemudian menjadi hambatan kapasitas disk terus meningkat. Nah, ini sejarah-sejarahnya. Saja ke SCSI untuk mempersingkat waktu. SCSI SCSI Smart Computer dan System Interface memiliki cara pengaturan silinder, track, dan sektor yang serupa dengan disk IDE, namun menggunakan antarmuka yang berbeda dengan kecepatan transfer yang jauh lebih tinggi. Nah, teknologi ini berawal dari Howard Sugar, penemu floppy disk, yang mengembangkan SASI Sugar Association System Interface pada tahun 1979. Nah, ini lanjut saja ke mana ya pengertiannya. Nah, ini saja. Ini penghitungan SCSI. Waktu versi SCSI bandwidth lebih tinggi dan terus dikembangkan, termasuk fast SCSI 10 MHz, Ultra SCSI 20 MHz, Ultra 2 SCSI 40 MHz, Ultra 3 SCSI 80 MHz, Ultra 4 SCSI 160 MHz, dan Ultra SCSI 320 MHz. Beberapa di antaranya memiliki versi lebar 16 bit dengan kecepatan transfer yang lebih tinggi seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini mungkin penghitungan perbandingan antara SCSI yang lainnya. Yang bawah. Nah, ini karena kecepatan transfernya yang tinggi, di SCSI sering digunakan pada workstation dan server kelas atas, terutama yang menggunakan konfigurasi RAID. Nah, ini banyak banget. Lanjut saja langsung ke di solid state atau SSD. Nah, pengertiannya yaitu SSD adalah perangkat penyimpanan berbasis memori flash non-volatile yang kini menjadi alternatif kecepatan tinggi untuk penyimpanan magnetik tradisional. Penemu SSD berawal dari penelitian tentang mekanisme gagal transistor yang dimanfaatkan oleh Fujio Masuka dari Toshiba pada awal 1980-an untuk menciptakan memori flash pertama. Nah, cara kerja memori flash atau SSD terdiri dari banyak sel memori flash yang masing-masing terbuat dari transistor khusus dengan gerbang mengambang. Proses kerjanya adalah sebagai berikut. Pemrograman sel flash. Tegangan tinggi sekitar 12 volt diterapkan pada gerbang pengontrol untuk mempercepat proses injeksi elektron ke gerbang mengambang. Yang kedua yaitu elektron yang tertanam menciptakan muatan negatif pada gerbang mengambang yang meningkatkan tegangan yang diperlukan untuk mengaktifkan transistor. Kondisi ini memungkinkan sel flash menyimpan data dalam bentuk bilangan biner 1 atau 0 atau 1. Sifat non-volatil.
yaitu muatan tertanam tetap di dalam gerbang mengambang meskipun daya dimatikan menjadi memori flash bersifat non volatil. Nah, jadi keunggulan SSD yaitu performanya yang tinggi dibandingkan hard disk. SSD memiliki waktu pencarian nol, memberikan kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan cakram magnetik. SSD dapat mengakses data dengan kecepatan 2 hingga 3 kali lebih cepat daripada cakram magnetik biasa hingga 300 megabit per second. Nah, jadi tahan guncangan seperti yang kita tahu kalau hard disk itu jatuh dikit langsung rusak. Nah, jadi keunggulan dari SSD itu tahan guncangan, tidak seperti hard disk. Nah, efisiensi energi. Jadi SSD umumnya lebih hemat energi dibandingkan cakram magnetik tradisional. Nah, lebih hemat listrik biasanya. Nah, jadi kelemahan SSD itu yaitu ini mahal. Mungkin bisa 2 kali lipat dari hard disk. Itu keterbatasan umur. Biasanya SSD itu jangan buat penyimpanan data yang besar atau ya yang lama. Kalau mau menyimpan data lebih baik di hard disk saja yang lebih awet. HDD hard disk. Nah, wear leveling untuk memperpanjang masa pakai SSD digunakan teknik untuk menyebarkan penulisan secara merata ke seluruh sel flash menggunakan peta blok logis meskipun memerlukan overhead penyimpanan tambahan. Nah, tingkat kegagalan. Meskipun teknologi terus berkembang, SSD masih memiliki risiko kegagalan lebih tinggi dibandingkan cakram magnetik dalam beberapa kasus. Cepat error. Nah, lanjut ke teknologi sel flash tingkat lanjut. Beberapa SSD menggunakan teknologi sel flash bertingkat untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan. Dengan teknologi ini. Jumlah muatan dalam gerbang mengambang dikontrol dengan presisi tinggi. Sel flash bertingkat dapat mendukung beberapa tingkat muatan seperti 4 tingkat yang menghasilkan 2 bit data per sel flash. Lanjut ke CD-ROM pengembangan dan fungsi. Sejarah dan pengembangan CD-ROM atau Compact Disk Read Only Memory adalah cakram optik yang awalnya dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data komputer. Cakram ini memiliki kapasitas besar, biaya produksi rendah, dan menjadi alat penting untuk distribusi perangkat lunak, buku, data, film, hingga cadangan data hard disk. Nah, ini sejarahnya langsung saja. Teknologi dan produksi CD dibuat dengan akses injeksi polikarbonat dan pembakaran pola menggunakan laser. Pola ini terdiri atas bit lekukan kecil dan LAN area datar. Laser membaca informasi dengan mendeteksi beberapa pantulan cahaya antara bit dan LAN. Data disusun dalam spiral yang memiliki panjang hingga 5 sampai 6 km dibanding jika direntangkan. Nah, standar dan format buku kuning ini merupakan standar CD-ROM. Ini aturan pembuatan CD-ROM. Mode 1 menyediakan koleksi kesalahan menggunakan kode Red Solomon. Kedua, menggabungkan data tanpa koleksi kesalahan lebih cocok untuk audio dan video. Nah, lanjut saja ke kapasitas dan kinerja. Kapasitas standar 650 megabit hingga 703 megabit untuk CD-ROM modern. Kecepatan dimulai dari 100.053.600 bit atau detik. Kecepatan per detik, kecepatan tunggal terus meningkat dengan penggerak berkecepatan tinggi. Nah, mungkin pengembangan lanjutannya sama saja. Nah, langsung saja ke input dan atau output. Nah, ini yang terakhir. Sistem komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dan perangkat input output seperti printer, pemindai,
dan modern. Cara fisik komputer pribadi dan stasiun kerja umumnya memiliki struktur berupa kotak logam dengan motherboard yang memuat CPU, slot memori, dan bus yang menghubungkan perangkat input atau output melalui slot ekspansi. Struktur logisnya mencakup CPU, memori, dan perangkat input-output saling terhubung melalui bus. Nah, setiap perangkat input atau output terdiri dari pengontrol yang mengelola komunikasi dengan perangkat itu sendiri serta menangani akses bus untuk operasi input-output. Pengontrol ini memungkinkan akses memori langsung DMA untuk transfer data dalam melibatkan CPU secara intensif dan memberikan sinyal interupsi kepada CPU setelah operasi selesai. Nah, lanjut ke BIS. BIS awalnya sistem operasi menggunakan bus AISA atau AISA EISA untuk menghubungkan komponen, tapi keterbatasan kecepatan mendorong pengembangan bus yang lebih cepat. Bus PCI Peripheral Component Interconnect menjadi standar baru dengan menawarkan koneksi cepat untuk CPU, memori, dan perangkat input-output, serta menyediakan slot tambahan untuk ekspansi. Namun, bus PCI akhirnya digantikan oleh PCI Express (PCIe) yang merupakan inovasi radikal dengan arsitektur berbasis paket dan koneksi serial. PCIe mendukung komunikasi titik ke titik dengan bandwidth yang jauh lebih tinggi dibandingkan bus paralel tradisional. Koneksi PCIe dapat memiliki hingga 32 jalur, memberikan transfer yang sangat cepat, misalnya 16 GB per detik pada kartografi menggunakan PCIe 3.0. Nah, lanjut saja ke terminal. Berbagai jenis perangkat input-output tersedia, salah satunya ada terminal komputer yang terdiri dari dua bagian utama, papan ketik dan monitor. Pada sistem mainframe, kedua komponen sering kali terintegrasi dalam satu perangkat dan dihubungkan ke komputer utama melalui saluran serial atau telepon. Terminal semacam ini masih digunakan di industri-industri seperti reservasi, maskapai, penerbangan, dan perbankan. Dalam konteks komputer pribadi, papan ketik dan monitor adalah perangkat yang saling bergantung meskipun teknologi tetap serupa. Jika papan ketik tersedia dalam berbagai jenis. IBM PC asli menggunakan papan ketik dan saklar aksi cepat di bawah tombol yang memberikan umpan balik, sentuhan, dan bunyi klik saat ditekan. Ini mungkin keyboard. Nah, langsung saja ke layar sentuh. Ini semacam keyboard, ini layar sentuh. Layar sentuh telah menjadi perangkat input yang perfect, terutama setelah peluncuran iPhone pada 2007. Teknologi ini terdiri dari layar buram, dari touchpad, dan transparan seperti layar smartphone. Jenis utama layar sentuh adalah inframerah, resistif, kapasitif. Nah, ini pengertian dari inframerah menggunakan sinar inframerah yang mendeteksi koordinat objek yang menghalangi sinar tersebut. Resistif menggunakan dua lapisan fleksibel dengan kabel horizontal dan vertikal yang bersentuhan saat layar ditekan. Kapasitif mendeteksi perubahan kapasitas akibat sentuhan, memungkinkan layar disentuh untuk mendeteksi gerakan mencubit atau memperbesar. Lanjut saja ke panel datar. Monitor komputer awalnya menggunakan tabung sinar seperti CRT, tetapi ukurannya sangat besar. Ini monitor tabung yang dulu banget. Aman layar panel dasar seperti LCD (Liquid Crystal Display) mungkin faktor bentuk lebih ringkas dan hemat energi. Layar LCD terdiri dari dua plat kaca dengan kristal cairan di antaranya. Kristal ini menggunakan intensitas cahaya berdasarkan tegangan yang diterapkan menghasilkan gambar pada layar. Nah, lanjut saja ke video RAM. VRAM. Monitor membutuhkan VRAM video untuk menyegarkan layar sebanyak 60-10 kali per detik. Layar
dengan resolusi tinggi seperti 1920 kali 1080 pixel, memerlukan kapasitas memori besar untuk menyimpan nilai RGB setiap pixel untuk mengurangi penggunaan memori. Beberapa sistem penggunaan warna terindeks yang memanfaatkan tabel panel warna. Jadi yang masih TN ini aja ya, sabar-sabar aja. Inovasi terbaru mencapai layar OLED ini yang versi terbaru banget, ini bagus banget itu buat nonton film 4K yang menggunakan molekul organik untuk memancarkan cahaya. Teknologi ini lebih hemat energi yang memiliki potensi besar dalam pengembangan layar masa depan. Nah, lanjut ke mouse. Mungkin udah pada tahu mouse itu apa? Bukan tikus ya, tapi buat yang ini, buat kursor biar bisa bergerak. Mouse pertama yang digunakan adalah jenis mekanik. Mouse ini memiliki dua roda karet di bawah yang saling tegak lurus. Tiap roda terhubung pada panci yang mengukur resisten saat roda berputar. Perubahan ini dilakukan untuk menghitung beberapa jauh mouse bergerak dalam arah waktu tertentu. Mungkin yang dulu pernah pegang mouse zaman dulu ada seperti kelerengnya di bawah, itu saya pernah pegang, punya bapak saya. Selanjutnya muncul mouse optik. Mouse ini tidak memiliki roda atau bola, tetapi dilengkapi dengan LED atau photodetectors bagian bawah. Awalnya mouse optik memerlukan permukaan dengan garis-garis untuk mendeteksi pergerakan permukaan hingga 1000 kali dan membandingkan gambar tersebut untuk menghitung gerakan. Beberapa model menggunakan laser untuk pencahayaan yang lebih akurat tetapi juga lebih mahal. Mouse jenis ketiga adalah mouse optomekanis yang menggabungkan elemen mekanik dan optik. Mouse ini memiliki bola penggulung yang berputar pada dua poros sejajar encoder dengan celah di tengah dengan mengubah gerakan bola menjadi sinyal pulsa yang dapat diukur untuk menghitung gerakan. Secara umum, setiap kali mouse bergerak sejauh minimum tertentu, ia mengirimkan rangkaian data 3 bit ke komputer. Data ini diubah menjadi posisi absolut pada layar, di mana bit pertama dan kedua mewakili gerakan pada X-ray, sedangkan bit yang ketiga menunjukkan status tombol mouse. Perangkat lunak di komputer memproses data ini untuk menentukan posisi kursor di layar, memungkinkan pengguna untuk memilih item dengan klik tombol mouse. Mouse telah menjadi alat yang sangat penting dalam penggunaan komputer modern karena memudahkan navigasi dan interaksi dibandingkan dengan antarmuka baris perintah yang lebih sulit digunakan. Nah, selesai. Jadi ini bab 2 yaitu penutup. Nah, ini rangkuman dari yang di atas. Nah, daftar pustaka. Jadi saya di sini mengambil dari buku Tanembun AS Hustin T 2013, struktur komputer dan organisasi, yang ada di bab ke berapa ya? Kedua atau ketiga. Nah, selesai. Jadi terima kasih. Nah, jadi sekian presentasi makalah saya. Mohon maaf Pak, ini untuk kameranya emang kamera advance gelap banget. Padahal di sini tenang. Jadi maaf. Nah, sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.